student, kembali lagi di channel YouTube Prodi Manajemen UNAS. Di segmen kali ini, di segmen podcast, kita akan membahas mengenai tema mengenal lebih jauh kurikulum MBKM. Untuk itu, saat ini kita sudah kedatangan tamu yang amat sangat spesial, siapa lagi kalau bukan Kepala Prodi Manajemen Universitas Nasional. Untuk itu, Ibu, tempat dan waktu dipersilakan. Halo Sobat Manitizen, perkenalkan nama saya Muhani. Saya selaku Kepala Program Studi Manajemen FEB UNAS. Sebelumnya kita pasti udah tahu bahwa kurikulum itu saat ini berubah menjadi kurikulum MBKM. Pasti istilah MBKM itu terdengar tidak lumrah untuk anak-anak mahasiswa sekarang kan. Maka dari itu, aku ingin banget nih Bu Muhani untuk menjelaskan, memberikan gambaran secara singkat apa sih sebenarnya kurikulum dari MBKM itu sendiri. Ya, jadi kurikulum MBKM itu sebenarnya ada karena Permendikbud nomor 3 dan nomor 5 tahun 2020. Nah, apa sih MBKM itu sebenarnya? Jadi MBKM itu sebenarnya program singkatannya dulu ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi MBKM. Nah, MBKM itu adalah konsepnya dia bebas untuk mahasiswa dan dosen, nggak cuma dalam tempurung. Tempurung itu maksudnya apa ya? Di dalam program studi aja. Tapi dia membebaskan antar program studi walaupun lingkupnya universitas, bahkan di luar universitas. Jadi mahasiswa itu bisa punya pola pikir dari bermacam-macam dan sudut pandang dari bermacam-macam. Selain itu sosialisasinya juga dapat, secara prakteknya dapat. Begitu pula dengan dosen-dosennya. Jadi dosennya juga nggak cuma di kampus aja di dalam prodi, tapi dia juga bersosialisasi keluar prodi ataupun keluar dari universitas. Nah, selain itu praktisi yang di luar itu juga bisa menjadi dosen tamu supaya kita mendapatkan gambaran nih gimana sih sebenarnya proses di luar kayak apa untuk diterapkan di dalam suatu pembelajaran. Oke, jadi bisa ditarik kesimpulan ya Bu, berarti kurikulum MBKM itu mereka belajar kampus merdeka, di mana mahasiswa itu dituntut untuk more kreatif, jauh lebih mengerti dan memahami banyak hal dari sudut pandang yang berbeda ya Bu. Tapi kalau aku boleh tahu nih, seperti apa sih skema dari MBKM itu sendiri Bu? Ya, jadi skema MBKM itu sebenarnya kalau menurut Kemendikbud peraturannya itu ada 8 skema. Nah, bahkan sekarang ada tambah lagi nih tentang bela negara, jadi 9 skema. Tetapi yang ikut dijalani oleh Prodi Manajemen itu hanya ada 5 skema. Apa aja skemanya? Yang pertama adalah pertukaran pelajar. Nah, pertukaran pelajar ini dia terbagi menjadi 2. Bisa antar prodi, ada juga antar universitas. Antar prodi itu gimana? Jadi misalnya mahasiswa dari prodi manajemen bisa mengambil mata kuliah di prodi Ilkom. Begitu juga mahasiswa dari prodi Ilkom bisa ngambil di prodi manajemen. Tapi perlu diingat, itu tidak bisa sembarangan mata kuliah. Jadi nggak bisa mau mata kuliah ini enggak. Mata kuliahnya itu sudah ditentukan sama prodi manajemen. Nah, kita itu ada beberapa program studi ya yang kita ikuti. Ada Ilkom, Sistem Informasi, dan juga dari FBS, yaitu Sastra Jepang. Nah, jadi mahasiswa prodi manajemen bisa memilih dari mata kuliah yang disediakan di dalam sebaran mata kuliah dengan 3 prodi tersebut. Itu untuk yang antar prodi. Lalu pertukaran pelajar antar universitas. Nah, antar universitas ini juga mata kuliah yang ditentukan oleh prodi, tetapi dengan universitas yang sudah bermitra dengan FEB UNAS. Jadi misalnya contohnya kita ada mitra dengan Universitas Narotama, Esa Unggul, UPB, terus kemudian ada Unila. Nah, mata kuliah terkait universitas tersebut bisa diambil oleh mahasiswa manajemen FEB. Begitu juga dari universitas lain bisa ngambil di Universitas Nasional. Nah, jadi dalam satu kelas itu nggak melulu cuma satu UNAS aja isinya. Jadi ketika kelasnya kelas MBKM itu terdiri dari beberapa universitas. Jadi kan dapat tuh interaksinya ya, dan dosennya pun juga bukan cuma dosen UNAS. Jadi ada kalanya dosen UNAS, ada kalanya dosen Unila, nah berbeda-beda sehingga kita memiliki persepsi yang sama ya, mau kampusnya manapun tapi tentang mata kuliah itu persepsinya sama antar dosen dan juga antar mahasiswanya. Itu untuk skema yang pertama. Lalu kemudian ada skema yang kedua. Skema kedua itu ada KKNT. Apa sih KKNT? Itu adalah kuliah kerja nyata tematik. Itu apa? Itu adalah maksudnya kegiatan sosial yang kita terapkan di
kehidupan masyarakat. Umumnya itu biasanya di desa. Nah, di desa-desa itu kita bisa melakukan pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakatnya itu nanti akan diakui dalam MBKM. Terus yang ketiga ada mengenai riset atau penelitian. Nah, riset atau penelitian itu sama kayak kita tugas akhir, cuma dia full itu dari awal sampai akhirnya itu nanti ada yang harus dikerjakan. Terus kemudian juga output keluarannya itu harus mencapai sinta berapa. Jadi keluarannya bukan cuma tugas akhir. Kalau kita skripsian kan formatnya format skripsi toh dan nggak harus publikasi kan. Nah, sedangkan kalau riset atau penelitian ini harus publikasi dengan sinta minimal sinta 5. Kemudian itu baru 3 skema. Skema yang keempat itu ada kewirausahaan. Nah, kewirausahaan ini adalah nanti mahasiswa bisa individu, bisa kelompok. Jadi ada beberapa mahasiswa bisa membentuk kelompok, dia ingin berwirausaha, itu akan diakui sebagai SKS. Nanti akan ada mitra sebagai dosen pendamping dan juga ada dari dosennya sebagai dosen pendamping. Jadi supervisornya itu nanti ada 2 nih setiap program MBKM. Ada dari dosen pendamping, ada juga dari mitra. Jadi yang nilai itu ada dari 2. Ya, jadi tadi ada 5 MBKM, yaitu ada pertukaran pelajar, penelitian, pengabdian masyarakat itu dalam bentuk KKM, kewirausahaan, serta yang terakhir nih, magang. Nah, magang itu adalah magang yang bermitra dengan FEB. Jadi nanti ketika kalian magang, magangnya itu akan dinilai oleh supervisor yang ditunjuk oleh mitra FEB dengan juga dosen pendamping. Jadi magang nanti kalian, kalau sekarang ini kan magang cuma diakui sebagai SKPI ya. Nah, magang nantinya itu akan diakuin sebagai MBKM. Jadi 1 semester itu full kalian akan magang sesuai dengan capaian-capaian yang ditetapkan oleh Prodi Manajemen UNAS. Nanti akan form-formnya juga harus kalian isi. Nah, itu nanti diakui 20 SKS dalam program MBKM. Nah, dari kelima kategori tersebut ya, tadi 5 skema tersebut, itu juga ada macam-macamnya. Kalau tadi kan pertukaran pelajar kita clear ya, karena itu mata kuliahnya sama. Kalau yang di dalam beda prodi juga mata kuliahnya sudah ditentukan. Nah, untuk 4 skema ini kita ada 3 tipe. Ada tipe A, ada tipe B, ada tipe C. Nah, apa sih tipe A itu? Nah, tipe A itu adalah jadi mata 4 skema tersebut nanti dikonversi ke dalam mata kuliah. Nah, ini kita sebut dengan structure form. Apa itu structure form? Jadi kegiatan nanti konversi nilainya masuk ke mata kuliah yang udah ada. Nah, sedangkan di semester 7 itu ada tipe B dan tipe C. Tipe B dan tipe C itu kita menggunakan free form. Apa itu free form? Free form adalah ketika kita melaksanakan kegiatan MBKM, nanti konversi nilainya bukan ke mata kuliah yang udah ada, tapi mata kuliah yang terbentuk dari hard skill dan soft skill. Nah, contohnya kayak gini, contohnya kayak magang. Magang itu di dalam magang soft skill yang sudah kita tentukan itu ada kerja keras. Kerja keras tersebut kita jadikan nama mata kuliah. Mata kuliahnya itu kerja keras. Jadi nanti di transkripnya itu ada mata kuliah kerja keras. Itu cuma muncul ketika ikut MBKM tipe B itu dan tipe C. Nah, bedanya tipe B dengan tipe C adalah ketika tipe B di semester tersebut tidak terintegrasi dengan tugas akhir. Jadi ketika MBKM full MBKM magang doang, nggak pakai ada menyusun tugas akhir. Tugas akhirnya nanti di semester 8. Nah, sedangkan kalau tipe C itu adalah terintegrasi dengan tugas akhir. Jadi kalian ketika magang sambil ngerjain tugas akhirnya. Nah, ini kita serahkan kembali ya ke mahasiswa mau memilih tipe B atau tipe C tergantung dengan mereka seperti menilai diri sendiri kemampuan mereka, apa bisa membagi waktu antara magang dengan penyusunan tugas akhir. Nah, kalau mereka nggak bisa berarti kan mereka ngambil yang tipe B, tugas akhirnya atau skripsi itu di semester 8. Nah, cuma nanti khusus yang tipe B ini mahasiswa itu tidak 144 SKS karena MBKM itu kan harus full ya, harus 20 SKS. Jadi kalau tidak terintegrasi artinya di semester 7 yang sisa 14 SKS harus 20 SKS. Jadi totalnya itu adalah 144 ditambah 6 SKS yaitu 150 SKS. Karena ada skripsi lagi nanti di semester 8.
Jadi itu skema-skemanya untuk gambaran. Nah, tipe C tadi kan yang terintegrasi dengan tugas akhir. Seperti itu. Nah Bu, kalau aku boleh tahu nih ya, kira-kira kalau untuk mahasiswa yang tertarik sama program MBKM ini, ada nggak sih Bu gambarannya untuk anak-anak yang mau ikut program MBKM ini? Prosedurnya ya? Iya. Ya, jadi untuk prosedur MBKM bagi mahasiswa ya, secara detail sebenarnya ada di dalam pedoman MBKM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional. Di situ ada SOP-nya secara detail dari setiap masing-masing skema. Nah, di situ nanti kalian bisa baca. Cuma saya akan kasih gambaran umumnya ya. Untuk gambaran umumnya gampang sebenarnya. Ketika kalian mengisi KRS, kalian lihat tuh di sebaran, kalian mau ikutnya program yang mana. Nah, setelah kalian tentukan, kalian kan bisa lihat tuh nama mata kuliahnya. Nah, nama mata kuliah yang ada di sebaran, kalian isi KRS-nya. Tapi ingat, pilihnya itu yang ada kode MB 21 sekian, kode mata kuliahnya. Kalau bukan kodenya MB, kalian itu namanya jalur reguler atau non-MBKM. Jadi itu harus kalian pastiin banget bahwa mata kuliah yang kalian ambil sesuai sebaran, sesuai skema, kode depannya MB. Kalau enggak nanti kalian nggak bakalan ikut ini program MBKM. Itu langkah pertama. Tapi sebelum kalian isi KRS, kalian harus tanya dulu nih, diskusi dulu sama PA kalian. Menurut PA kalian memungkinkan nggak sih kalian untuk ikut program MBKM ini? Kalau memungkinkan, baru kalian isi KRS-nya. Kalau tidak, ya udah nggak usah. Nah, setelah itu memungkinkan, kalian isi KRS, KRS-nya di ACC oleh dosen PA. Nanti kalian ada juga harus mengisi form pendaftaran. Nah, form pendaftaran itu nanti bentuknya adalah Google Form. Di situ ada beberapa persyaratan yang harus kalian penuhi. Salah satunya adalah kalian harus membuat proposal atau work plan. Work plan itu khusus magang, proposal itu untuk skema yang lainnya. Yang nggak bikin itu pertukaran pelajar top. Pertukaran pelajar nggak perlu bikin proposal. Tapi skema yang lain pakai proposal. Nah, itu kalian masukkan ke dalam Google Form tersebut. Dan ada beberapa syarat lainnya, termasuk juga dengan IPK kalian. Jadi kalau IPK-nya yang rendah itu kan kalian berarti nggak bisa ya, maksudnya kan mata kuliahnya banyak yang tertinggal di sebelumnya gitu. Nah, setelah itu baru nanti akan dilihat oleh Prodi dan diumumkan apakah kalian bisa mengikuti dari program MBKM ini atau enggak. Kalau misalnya nggak bisa, nanti akan ada perubahan KRS-nya. Jadi kalian akan masuk lagi ke kelas reguler, bukan kelas MBKM. Nah, selain itu ya, harus ada yang kalian ingat banget nih ketika kalian melakukan MBKM itu kalian nggak bisa mundur lagi. Ketika udah dinyatakan ikut join, nggak bisa di tengah jalan itu mundur. Kenapa? Karena itu akan tidak lulusnya satu full loh. Kan 20 SKS tadi ya. Jadi 20 SKS itu yang bakalan nggak lulus. Kebayang dong nanti buat semester berikutnya gimana. Nah, itu harus yang paling penting tuh, tekad sama komitmen kalian tuh penting banget di dalam MBKM ini. Kemudian yang kedua adalah kalian harus mastiin ini dari jauh-jauh hari. Kalau yang angkatan baru ini mungkin lebih gampang ya. Jadi jangan sampai ada mata kuliah yang udah kalian ambil duluan nih. Jadi misalnya di semester 3 kalian ngambil mata kuliah yang ada di semester 5, atau di semester 5 kalian ngambil di semester 7. Jadi misalnya semester 5 ikut MBKM, semester 5 nggak ikut MBKM, terus kalian ambil nih semester 7 mata kuliahnya. Itu nggak bisa, nanti semester 7 itu kan mata kuliahnya sudah dibentuk untuk mata kuliah MBKM. Ketika kalian ngambil itu, artinya kan kalian nggak bisa mengikuti lagi. Kenapa nggak bisa? Nilainya udah ada duluan, salah satu komponennya, yang nggak mungkin dong kalian ikut. Jadi itu harus dipastikan. Nah, untuk angkatan 2018 ini, saya sarankan tidak mengikuti MBKM dalam program. Karena angkatan 2018 ini kan akan skripsi ya di semester 7, terutama yang sudah biasa ngambil banyak, SKS-nya ini kan tinggal dikit ya, dengan tugas akhir pun rata-rata tinggal 12-14 SKS. Nah, jadi baiknya sih tidak mengikuti MBKM dalam proses yang magang dan lainnya, kecuali mau ikut adalah penelitian atau riset, dan juga pertukaran pelajar itu masih memungkinkan. Cuma nanti ada lagi nih aturan-aturan di semester berapa sih skema. Jadi skema itu juga ditentukan, nggak bisa sembarangan. Jadi, Bu, saya semester
semester 5 mau ikut MBKM ini nggak bisa. Jadi sesuai dengan aturan yang udah kita buat di dalam prodi. Kan tadi Ibu udah bilang ya, kalau misalkan yang angkatan 2018 yang saat ini masuk ke semester 7 tidak disarankan untuk ikut MBKM kan, karena sisa SKS-nya tinggal sedikit. Terus berarti mahasiswa yang bisa ikut MBKM itu mulai semester berapa Bu? Apakah mahasiswa baru yang baru masuk semester 1 atau ada batasan semester-semester untuk mahasiswa yang mau ikut MBKM? Ya, jadi tadi semester berapa sih yang buat MBKM ya? Sebenarnya angkatan 18 itu yang tadi saya bilang nggak apa-apa, tapi skemanya tuh tertentu. Jadi kayak misalnya magang udah susah ya, tapi kayak misalnya penelitian itu sama pertukaran pelajar masih it's okay buat diikuti di semester angkatan 18 ini. Cuma tadi saya udah info sebelumnya nih, kalau di MBKM itu sudah ditentukan semesternya oleh program studi. Jadi tadi ada 5 skema yang kita punya. Skema pertama pertukaran pelajar itu khusus di semester 5 antar universitas. Oke, jadi di semester 6 mau ikut pertukaran pelajar tidak bisa, hanya bisa di semester 5 kalau antar universitas. Nah, untuk yang antar prodi adanya di semester 7. Jadi kalau misalnya mau ngambil mata kuliah Ilkom semester 6 tidak bisa. Mata kuliah Ilkom bisa diambil hanya di semester 7, tidak bisa lagi di semester 6 atau semester 5. Itu yang sudah kita plot. Nah, untuk skema lainnya itu bisa diambil di semester 6 dan 7. Jadi 6 bisa ngambil, 7 bisa ngambil juga. Bisa pilih ya, 6 atau 7 atau 6 dan 7 juga bisa. Nah, 4 skema itu bedanya, kalau semester 6 tadi structure, semester 7 itu adalah freeform. Tapi ketiga semester tersebut kita menggunakan full mode. Jadi pada saat itu mahasiswa nggak ada yang belajar lagi di prodi. Jadi ketika dia MBKM ya dia benar-benar di luar, bukan di dalam prodi. Jadi itu full melaksanakannya di luar. Nah, bedanya lagi adalah ketika yang antar universitas dan antar prodi pertukaran pelajar, ini kita masih bisa combination mode. Combination mode itu apa sih? Setengahnya belajar di prodi, setengahnya itu belajar di luar. Contohnya di semester 7 ya. Semester 7 itu kan isinya mata kuliah pilihan. Baik pilihan dalam prodi maupun pilihan luar prodi. Jadi kalau pilihan dalam prodi dan luar prodi sebesar 14 SKS, kalau dia nggak mau ngambil full, dia kurang tertarik nih dengan mata kuliah SI ataupun mata kuliah dari sastra Jepang, dia cuma tertarik dengan Ilkom misalnya, ya berarti dia bisa ngambil dari Ilkom berapa, terus dari dalam prodinya itu berapa. Dan harus diingat lagi ya, mahasiswa itu minimal mengikuti MBKM 20 SKS dan maksimal 40 SKS. Artinya mahasiswa itu hanya berhak mengikuti MBKM maksimal 2 semester. Jadi nggak bisa 3-3-nya ikut nih, nggak bisa 5, 6, 7, tapi cuma bisa 2, 5 dan 6, 6 dan 7, atau 5 dan 7. Jadi ketika dia udah ikut di 5, terus dia ikut lagi di 6, di 7 dia nggak bisa ikut lagi. Jadi maksimalnya itu ya cuma 2 semester aja. Nah berarti Bu, untuk yang angkatan tahun 2018 nih yang sekarang semester 7 dan udah ikut magang terus dan kegiatan MBKM lainnya gitu ya, itu kewajiban yang 14 SKS-nya itu tetap harus diambil atau enggak Bu? Ya, jadi di semester 7 itu kan tadi diplot dengan MBKM-nya. Nah, padahal kalau jalur regulernya dia ada mata kuliah pilihan. Nah, mata kuliah pilihan ini tergantikan dengan MBKM. Jadi ketika dia semester 7 mengambil MBKM, mata kuliahnya adalah freeform. Nah, yang pilihan itu udah nggak wajib diambil lagi, tidak diambil, sudah tergantikan dengan mata kuliah yang ada di freeform tersebut. Jadi tidak menjadi kewajiban, bahkan ya memang tidak harus diambil lagi mata kuliah yang ada di semester 7 tersebut. Sekarang kan kurikulumnya udah berubah nih Bu, jadi MBKM dari yang sebelumnya kurikulum KKRI. Tahun ini kan ya Bu berubahnya. Itu kira-kira ada dampak besar nggak sih Bu, baik untuk mahasiswa sendiri ataupun untuk prodi ataupun untuk kampus terhadap perubahan kurikulum ini Bu? Ya, untuk perubahannya ya dari kurikulum yang sebelumnya ke kurikulum KKMI menjadi kurikulum MBKM. Oke, dari kita melakukan review atas kurikulum berdasarkan kita mengundang ya pihak-pihak eksternal, pemangku kepentingan dimulai dari alumni, asosiasi serta pemberi kerja yang pengguna lulusan, itu kita sudah mengadakan forum terhadap kajian kurikulum
berdasarkan kajian kurikulum tersebut, akhirnya di prodi manajemen ini terjadi beberapa perubahan. Yang perubahan yang pertama itu adalah perubahan mata kuliah namanya. Jadi contohnya nih ya, sebelumnya itu adalah manajemen SDM 1. Nah, saat ini hanya manajemen SDM. Kemudian manajemen SDM 2 berubah menjadi manajemen SDM lanjutan. Itu perubahan nama mata kuliah. Yang kedua ada perubahan konsentrasi. Dulu kita konsentrasinya itu ada 4, ada SDM, pemasaran, keuangan, serta operasional. Dan saat ini hanya ada 3. Jadi operasionalnya dihapus, cuma ada SDM, pemasaran, dan keuangan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adanya perubahan mata kuliahnya. Jadi ada beberapa mata kuliah yang setelah menurut kajian kita itu sudah harus berubah. Jadi kayak contohnya sekarang ya, sekarang itu kan sudah mulai mengarah ke arah digital, sehingga kita memunculkan nih mata kuliah baru, yaitu ada pemasaran digital, ada vintage, terus ada mata kuliah juga bisnis digital dan industri 4.0. Jadi ada 3 perubahan itu. Kemudian ada lagi perubahan kode mata kuliah. Jadi nama mata kuliahnya sama, nggak berubah yang lalu sama yang sekarang, cuma berubah kodenya. Kenapa kodenya berubah? Kodenya berubah itu mencirikan kurikulumnya. Jadi kalau yang sebelum kode mata kuliahnya itu 17, saat ini kode mata kuliahnya adalah 21, dan belakangnya juga berubah sesuai dengan aturan yang ada di BAA. Nah, selain itu apalagi nih, ada perubahan apa lagi sih selain perubahan nama? Nah, ada perubahan dari sebelumnya adalah mata kuliah konsentrasi itu berubah menjadi mata kuliah pilihan. Begitu juga yang sebelumnya mata kuliah wajib berubah menjadi mata kuliah pilihan. Jadi kalau dulu kita mengenal mata kuliah pilihan itu adalah pilihan konsentrasi yang cuma pilih 2 dari 1 dari mata kuliahnya yang banyak itu. Nah, mata kuliahnya itu cuma mata kuliah konsentrasi, jadi SDM yang pilih yang cuma SDM-nya aja. Kalau sekarang enggak, sekarang itu ada 18 mata kuliah pilihan yang dipilih dengan 14 SKS. Jadi ada beberapa mata kuliah wajib yang terdrop menjadi mata kuliah pilihan dan memunculkan mata kuliah baru karena mengakomodir dari pengguna lulusan tersebut bahwa udah wajib nih ada nama mata kuliah ini sebagai mata kuliah pilihan. Itu perubahan yang terjadi antara kurikulum lama dengan kurikulum yang baru saat ini. Nah, tadi kan Ibu udah sebutin ya dampak-dampak yang dialami oleh prodi manajemen sendiri atas perubahan kurikulum dari KPMI ke MBKM. Tapi kira-kira untuk mahasiswa sendiri nih Bu, yang pastinya asing kan karena baru berubah kurikulum tiba-tiba gitu. Itu apa sih yang harus dilakukan sama mahasiswa untuk menghadapi dan menerima perubahan atas kurikulum ini? Ya, jadi dampaknya itu terhadap mahasiswa, apa yang harus dilakukan mahasiswa adalah pertama mahasiswa harus tunggu dulu sampai proses konversi mata kuliah selesai. Nah, ketika diumumkan konversi mata kuliah selesai, sebelum isi KRS mahasiswa harus melakukan pengecekan dulu. Memang pengecekan itu sudah dilakukan oleh prodi supaya tapi double check ya. Jadi mahasiswa juga harus melakukan pengecekan kembali. Pengecekannya seperti apa? Jadi ketika diumumkan konversi selesai, cek transkrip nilainya. Transkrip mata kuliah mahasiswa tersebut akan berubah. Yang sebelumnya nama-nama, kode segala macam itu kan berubah nih baru. Nah, cocokin dengan sebaran mata kuliah yang baru, jangan sebaran yang lama ya. Gunakan sebaran mata kuliah yang baru, terus checklist misalnya dari yang sebaran yang baru di checklist dari transkripnya udah ada belum. Nah, ketika sisanya yang bolong-bolong itu dilihat lagi nih sama mahasiswa. Mahasiswa itu udah pernah ngambil belum mata kuliah ini? Kalau mahasiswa merasa belum pernah ngambil, ya udah benar. Tapi kalau mahasiswa merasa udah pernah ambil, berarti mahasiswa itu bisa lapor ke prodi bahwa dia sudah ambil kok di transkripnya itu nggak muncul ya. Terus yang kedua adalah ketika sudah sesuai, mahasiswa bisa lihat di KRS. Di KRS itu ada nggak yang bolong yang harus diambil sesuai sebaran yang baru. Nah, kayak misalnya angkatan 2018 ya, nanti kan ada perubahan dari ganjil ke genap mata kuliahnya.
atau dari genap ke ganjil. Contoh kalau yang angkatan 2018 mata kuliah konsentrasi itu sebaran lama adanya di ganjil, di sebaran baru adanya di genap. Nah perubahan itu kan bingung, aduh saya nggak bisa ngambil nih Bu, gimana, aduh masa saya harus ngambil semester 8 kan gitu, nggak mungkin lah ya. Untuk masa transisi ini kita pasti akan buka, jadi mata kuliah yang perubahan dari ganjil ke genap akan tetap dibuka di semester ini. Jadi yang tadi bolong itu kan kelihatan di KRS pasti ada. Nah kalau nggak ada itu juga bisa lapor ke prodi. Jadi pengisian KRS itu harus dilihat dengan seksama ya, jangan sampai udah tutup terus kalian baru lapor ke prodi, karena nanti nggak bisa sidang ujung-ujungnya. Kemudian kalau untuk angkatan 2019 berarti lihat nih, waktu kan udah di checklist berarti ada tuh mata kuliah yang dia angkatan 2019 berarti semester ini kan semester 5. Nah ada mata kuliah mungkin yang kemarin dia ambil di semester 4 ternyata sekarang kebuangnya di semester 5, berarti kan dia nggak harus ngambil lagi. Nah tapi dia harus ngecek ada nggak mata kuliah yang harusnya dia ambil udah kelewat di semester 3, nah itu harus diambil. Tapi kalau harusnya di semester 4 itu nggak usah diambil, karena nanti dia akan ambil di semester 6 ya. Jadi kayak ngurut ulang gitu, makanya perlu lagi checklist si masing-masing mahasiswa. Kalau misalnya ada yang kelewat jauh itu bisa lapor ke prodi. Nah setelah itu baru nanti mengisi KRS seperti normal biasa. Jadi dampaknya sebenarnya sih nggak banyak banget ya, cuma karena pertama nih jadi harus dari masing-masing ya, dari PA-nya juga care untuk ngecek, dari prodi juga nanti ngecek, terus dari mahasiswa juga harus ngecek, karena kalau enggak terutama untuk angkatan 18 ini nanti akan terhambat di akhir. Tapi sebenarnya semua diakomodir oleh prodi, yang penting jangan sampai ngerjainnya mepet sama penutupan KRS. Nah sekian nih untuk podcast kali ini, semoga bisa menjawab rasa ingin tahu mahasiswa-mahasiswa tentang kurikulum yang baru gitu ya. Untuk Ibu Kaprodi mungkin ada yang ingin diucapkan untuk mahasiswa khususnya Prodi Manajemen UNAS nih yang masih bingung. Mungkin ada sepatah dua patah kata yang ingin Ibu sampaikan? Ya, Sobat Netizen ya, untuk dalam peralihan mata kuliah atau kurikulum ini kalian jangan panik atau jangan takut, aduh saya bakalan lulus lebih lama. Nggak usah takut, karena semua itu kita yang namanya perubahan memerlukan sesuatu yang baru, berbeda, dan penyesuaian. Nah mari kita sama-sama lakukan perubahan tersebut. Jadi kalian nggak usah panik, susun pelan-pelan, koordinasi dengan PA, bisa juga koordinasi dengan prodi. Nah tapi ingat, sebelum kalian koordinasi, pahami dulu. Jadi seperti sekarang ya, kita dalam pembuatan video podcast kali ini bisa kalian pahami dulu, kalian baca lagi buku panduannya, baca lagi sebarannya. Kalau masih bingung dan nggak ngerti, boleh tanya ke PA, boleh tanya ke dalam prodi. Nah, saya bisa menjamin ya, atau bisa meyakini sesuatu hal yang baru ini tidak selamanya menakutkan ya. Jadi ini tuh sesuatu yang mengasyikkan ketika nanti kita sudah menjalaninya. Dan yang namanya teori dengan praktek itu akan sesuatu hal yang berbeda jauh. Jadi daripada kalian nanti baru bingung pada saat lulus kuliah, gimana sih kok beda sama teorinya, mendingan yuk kita sama-sama pahami dari sekarang, kita nikmatin prosesnya dari sekarang. Jadi jangan panik, jangan takut, kita ikuti dan kita buat kenangan yang indah di kurikulum yang baru ini. Cukup sekian podcast kali ini mengenal lebih jauh kurikulum MBKM. Sebelumnya terima kasih untuk Ibu Muhani. Terima kasih Hanum yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir hari ini dan menjawab semua rasa ingin tahu kalian mengenai kurikulum baru. Pastinya untuk mahasiswa-mahasiswa nih yang masih bingung, jangan lupa harus teliti dan pahami kurikulum ini supaya tidak ada kesalahan di masa yang akan datang. Nah, semoga podcast kali ini membantu kalian semua. Sampai jumpa lagi di sesi podcast selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini pastinya. Sampai jumpa kembali. Dadah.